Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, yang bertugas memimpin doa, silakan. Kita berdoa, doa mulai. Ya, selamat pagi juga anak-anak. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Cuaca hari ini dingin ya, supaya lebih bersemangat ya dalam menghadapi pelajaran hari ini. Mari kita bergoyang terlebih dahulu ya. Oke, siap? Ya. Ayo kita berdiri semua ya. Kita akan bergoyang atau berjoget menirukan video ya. Silakan tirukan dengan semangat ya. Oke. Nama goyangannya, nama jogetannya yaitu Russian Dance. Yo. Ayo semangat. Ganti lagi. Ayo ganti lagi. Ganti. Ya, terima kasih. Silakan duduk semua. Oke, tadi kamu sudah bergoyang dan bergerak bersama-sama. Pak Guru ada pertanyaan. Kira-kira apa yang membuat tubuh kita, tubuh kamu itu bisa bergoyang atau bergerak seperti yang tadi kamu praktekkan? Oke, karena ada tulang, betul sekali Mas Zaki. Kemudian ada apa lagi? Otot, bagus sekali Mbak Nisa. Kemudian ada apa lagi? Sendi. Jadi ada tulang, ada sendi, dan ada otot. Ya, itu yang membuat tubuh kita menjadi bergerak. Bagus sekali. Oke,
Untuk hari ini kita akan belajar kembali mengenai organ gerak manusia. Ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi organ gerak manusia. Yang kedua, memahami fungsi organ gerak pada manusia yang akan nanti kita kaitkan dengan cara berpikir komputasional atau lebih sederhananya berpikir seperti komputer. Ya. Apa itu berpikir komputasional? Pak Guru akan jelaskan sedikit ya. Yaitu cara berpikir sistematis, terstruktur, dan logis seperti halnya cara berpikir komputer dalam memecahkan sebuah masalah. Ya. Ada 4 pilar, 4 ciri utama dalam berpikir komputasional yang nanti masing-masing pilar atau ciri nanti kita akan kaitkan dengan materi kita, yaitu alat gerak manusia. Ya, kita mulai dengan ciri yang pertama, ya, yaitu namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu membagi masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, supaya lebih mudah untuk memecahkannya. Ya. Paham ya? Dekomposisi yaitu membagi masalah yang besar menjadi masalah yang kecil-kecil. Seperti halnya tadi Pak Guru tanya, mengapa kita bisa bergerak? Karena ada otot, tulang, dan sendi. Itu kan masalah besarnya alat gerak manusia. Ya, dibagi menjadi A, B, C. Ya. Tugas pertama kalian untuk hari ini yaitu mari berdiskusi. Ini sudah terbagi dalam setiap kelompok ya. Kita berdiskusi membuat yang namanya peta pikiran mengenai organ gerak ya. Nanti Pak Guru akan berikan kertas. Silahkan kamu buat peta konsep mengenai organ gerak manusia. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan kamu presentasikan hasilnya di depan. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Pak Guru bagikan kertasnya. Silahkan kamu buat peta pikirannya ya, secara sederhana saja ya, mengenai organ gerak manusia. Nanti perwakilan kelompok saja nanti mempresentasikan hasilnya ke depan. Oke, kalau yang masih bingung ada pertanyaan seperti ini, kita buat peta konsepnya. Yang di tengah itu organ gerak manusia, itu masalah yang besarnya, ya. Ini bisa kita bagi menjadi masalah-masalah kecil atau sub-sub masalahnya, ya. Ada apa saja? Silahkan kamu kerjakan, Pak Guru kasih waktu 5 menit saja, ya. Paham ya? Silakan dimulai mengerjakan. Untuk bentuknya bebas, tidak harus kotak dan lain sebagainya. Silakan dimulai berdiskusi mengerjakan secara kelompok. Ayo, yang di tengah ini organ gerak. Ayo, Mbak Maisa. Enggak apa-apa, yuk. Kita cepat saja. Nggak usah pakai garisan, nggak apa-apa, nih. Langsung saja mode dibuat bentuk yang nganu, nggak apa-apa. Ya, yang lain ikut serta ya, jangan cuma Mbak Nisa saja ikut memberikan saran ide ya. Ayo di sini Mbak Sally. Ayo, dimulai dari yang tengah itu dulu, masalah yang akan dipecah menjadi bagian kecil-kecil. Yuk. Ayo kelompoknya Mas Hafiz. Sudah mulai bagus ya. Ya, waktu terus berjalan, silakan ya. Itu contohnya seperti itu, silakan kamu kembangkan sendiri ya. Ayo.
Ayo, bagus Mbak Nisa. Hanya poin-poinnya saja, tidak apa-apa. Yang lain aktif ya. Diskusi itu bekerja secara kelompok. Jangan coba orangnya, anaknya itu saja yang mengerjakan, tapi semua harus mengerjakan. Nah, bagus Mas Al. Nah, seperti itu. Ini bisa dijelaskan otot itu ada apa saja, bisa. Sendi juga bisa disebutkan ada sendi apa-apa saja, boleh. Nah, bagus Mbak Nisa. Ayo Mas Rifan memberi ide atau usul. Ya, bagus. Ya. Otot lurik, otot jantung, satu lagi otot nah, tulang terbagi menjadi bagian secara garis besar aja. Tulang kan terdiri dari 3 bagian, dibagi bagian atas alat gerak, bagian kepala, badan sama alat gerak, itu sudah cukup. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Ya, terbagi atas berapa bagian itu saja boleh. Oke, sudah selesai semua ya. Sekarang presentasi ya. Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompokmu. Perwakilan saja nanti maju ke depan. Coba Pak Guru tawarkan siapa yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya, bagus. Ayo Mbak Nisa, kelompok 3, silakan mempresentasikan hasilnya ke depan. Sebentar Mbak Nisa. Dipegang ini Mbak Nisa. Nah, ini mic-nya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu organ gerak manusia yang terdiri dari otot, tulang, dan sendi. Otot terdiri dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sedangkan sendi terdiri dari sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi peluru, dan sendi gulung. Dan ada juga tulang, yaitu tengkorak, contohnya tulang baji, dan juga tulang rangka badan, contohnya tulang belakang, rangka anggota gerak, contohnya tulang hasta. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, yang selanjutnya Pak Guru tawarkan lagi siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 4. Silakan Mbak Meisa mewakili kelompok 4. Boleh dipegang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu organ gerak manusia. Ada sendi, sendi dibagi menjadi 6. Sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi ensel, sendi peluru, dan sendi gulung. Tulang, ada kerangka kepala, kerangka badan, dan anggota gerak. Otot, ada otot luri, otot polos, dan otot jantung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Meisa. Ya. Ya, bagus sekali ya tadi hasil dari diskusinya. Sangat betul sekali bahwa organ gerak manusia itu secara lebih perkecil lagi, bagian-bagian kecil lagi, itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tulang. Tulang tersendiri terbagi menjadi 3 ya, tulang tengkorak, tulang badan, sama organ gerak. Kemudian yang kedua itu otot. Otot terdiri dari otot lurik, otot jantung, sama otot polos. Yang terakhir yaitu bagian yang terakhir yaitu sendi. Ya, bagus sekali. Tadi kita sudah praktek ya. Pilar yang pertama cara berpikir komputasional, yaitu apa? Dekomposisi. Membagi masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Tujuannya supaya mudah untuk dipecahkan. Paham ya? Selanjutnya kita lanjut ke ciri atau pilar berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Yaitu mencari kesamaan atau keteraturan ya pada berbagai contoh supaya lebih mudah dipahami. Hubungannya dengan organ gerak ini bagaimana? Misalnya, kita mencari nama-nama sendi yang ada di tubuh kita. Setiap sendi itu kan ada polanya, ya. Misal, yang berpola itu satu arah, namanya sendi apa? Engsel. Bagus Mas Haki, ya. Yang polanya satu arah di tubuh kita mana saja, ya. Siku, betul. Selain siku, mana lagi yang satu arah? Kamu bisa menggerakkan bagian tubuh kamu untuk mencari pola yang sama. Lutut, betul. Ya, kamu bisa mencari nama sendi yang lain dengan menggunakan sifat pilar berpikir komputasional pengenalan pola. Oke ya. Kita diskusi lagi atau kerja kelompok lagi ya. Kali ini lebih menarik lagi karena nanti ada alat peraga yang kamu buat. Untuk memahaminya ya, silahkan kamu membuat wayang orang yang sudah disediakan gambarnya oleh Pak Guru ini ya. Ini kamu buat ini sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Pak Guru tentukan ya. Pertama jelas nanti kamu memotong polanya, kemudian menempelkannya di kardus, menghubungkan antar sendi ya. Kemudian carilah jenis sendi sesuai dengan pola gerakan yang sudah diketahui. Nanti Pak Guru akan membagikan kertas kuning ini, silahkan kamu potong kotak-kotak, silahkan kamu tempelkan sendi sesuai dengan tempatnya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, bisa bekerja ya. Silahkan
keluarkan alat dan bahan yang sudah Pak Guru perintahkan untuk membawa. Ya, ya Pak Guru bagikan. Nih, silahkan bagi tugas. Ada yang bertugas memotong bagian rangka supaya lebih cepat, ya, karena Pak Guru kasih waktu. Silahkan langsung potong pola rangkanya, ya. Ayo, sudah bawa gunting semua ya? Udah, langsung dibagi ya, silakan bagi. Untuk kuning-kuningnya, silakan, ini ada yang memotong ini supaya lebih cepat ya. Ini potong kotak-kotaknya itu. Silakan dipotong. Dipotong ini. Kita fokus ke sendi terlebih dahulu ya. Oke ya. Silakan mulai bekerja sama bagi tugas supaya lebih cepat selesai karena Pak Guru hanya memberi waktu 10 menit. Label yang kuning jangan sampai hilang ya, itu disendirikan terlebih dahulu karena potongannya kecil-kecil. Nanti takutnya jatuh hilang, ditempel ke raono. Karena waktunya sudah selesai, kini saatnya untuk berpresentasi ya. Kamu hanya menampilkan hasil diskusi dari kelompokmu, kemudian pola, pengenalan pola, nama sendi-sendinya itu kamu tempelkan di mana saja ya. Oke? Oke. Siapa yang ingin berpresentasi? Ya, ayo Mbak Sally, silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada sendi putar letaknya di leher. Oke. Yang kedua ada sendi peluru letaknya di lengan. Betul. Dan sendi geser letaknya di tulang belakang. Betul. Dan sendi engsel letaknya di siku. Dan sendi peluru letaknya di pinggang. Sendi pelana letaknya di jempol. Betul. Dan sendi engsel letaknya di lutut. Sendi geser letaknya di pergelangan kaki. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Ya. Ini hasilnya sudah sesuai semua ya. Pak Guru kuatkan lagi mulai dari sendi putar. Ini letaknya di leher ya. Kemudian ada sendi peluru ya. Pola gerakannya bagaimana sendi peluru? Ke segala arah ya. Letaknya itu di bahu ya. Kemudian yang polanya sama sendi peluru yaitu satu lagi di kaki ya, selangkangan yang menghubungkan kaki dengan badan. Ini juga sendi peluru, polanya sama ke segala arah. Kemudian selanjutnya sendi engsel. Polanya bagaimana sendi engsel? Satu arah, betul ya, ya di siku ya. Yang memiliki pola yang sama yaitu dengan di lutut ya. Kemudian sendi pelana dua arah di jempol ya, dan terakhir itu sendi geser di ruas tulang belakang sama di pergelangan kaki ya. Bagus sekali ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Bagus. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai pilar yang kedua, yaitu apa? Pengenalan pola, mencari pola yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri atau pilar ketiga berpikir secara komputasional. Apa itu? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah mengambil informasi yang penting-penting saja ya, supaya mudah dipahami dan mengabaikan informasi yang tidak terlalu penting. Atau informasi yang kita ambil yang penting-penting saja, informasi yang kurang begitu penting kita abaikan saja. Ya, tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah memahami. Di dalam pelajaran alat gerak ini, ya, sebenarnya tulang manusia itu terdiri dari 206 jenis tulang. Ya, kalau kau belajar semua, namanya saja sulit-sulit. Ya. Untuk seusia anak SD, kita hanya memperkenalkan bagian-bagian yang penting saja. Ya, itu sama saja Pak Guru menerapkan sikap abstraksi. Hanya terbagi menjadi 3 tulang rangka, badan, sama alat gerak. Di luar itu sebenarnya tulang itu masih banyak. Ya, kalau kamu ingin mempelajarinya besok ketika kamu sekolah ke jenjang yang lebih atas lagi, terutama besok kalau kamu daftar kedokteran ya, pasti akan mempelajari hal tersebut ya. Untuk tugas kali ini ya, abstraksi pilar yang ketiga, yaitu silahkan di kerangka wayang kerangka yang sudah kamu buat tadi ya, silahkan sekarang kamu tempelkan nama-nama tulang ya. Paham ya? Paham ya? Dari atas sampai bawah nama-nama tulang di kotak-kotak kuning tadi yang sudah Pak Guru sediakan. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Yo, silakan tempelkan nama-nama tulangnya mulai dari atas. Tulang apa paling atas? Tulang tengkorak, ada tulang dahi dan seterusnya. Ya. Ya, rahang atas, rahang bawah. Ya, silahkan tugasnya dibagi dengan anggota kelompok lain supaya lebih cepat dalam mengerjakannya. Kalau yang bekerja hanya itu saja, nanti tidak cepat selesai. Ya. Ya, bagus kelompoknya Lintang itu bekerja sama dengan bagus. Ada yang menempelkan dari bawah, ada yang menempelkannya dari atas. Jadi akan cepat selesai, ya. Nah, belikat itu sini, ini belakang ini loh. Ini. Yang patah kamu tulang apa?
Selangkah ini. Selangkah toh. Oh ini. Selangkah toh. Yang ini toh. Tulang dada. Masuk. Nah, bagus. Saling kerjasama ya supaya lebih cepat. Ada yang menempelkan dari bawah, ada yang dari atas, ada yang dari tengah, itu malah lebih cepat selesai lagi ya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan ya pilar yang ketiga, yaitu abstraksi ya. Dengan kamu memberi label nama-nama tulang ya. Oke, Pak Guru tawarkan saja kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Mas Lintang, silakan maju ke depan, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan dari kelompok kami. Ya. Dimulai dari tulang bagian atas, Ya, yaitu betul. Ada tulang. tengkorak yang Kemudian tulang rahang atas, di sini ya. Kemudian dan tulang rahang bawah, ya betul, di sini tulang rahang bawah. Terus dan tulang bagian bawah ada tulang dada. tulang dada Ya betul, tulang dada. Kemudian dan tulang rusuk, ya menempelkan di sini, betul. Kemudian ada bawah tulang lagi. Sini yang di tangan. tulang lengan atas, Ya betul, yang di sini ya. Kemudian ke bawah dan tulang hasta sama tulang di sini apa namanya, apa? Tulang pengupil. Oh, di sini pergelangan tangan. Kemudian di sini tulang telapak tangan. Ya. Ke bawah di sini ada namanya tulang Selangkah. Ya betul. Di sini Dan tulang paha. Dan Betul. tulang kering. Tulang kering. Kemudian lutut. Betul. Dan tulang pergelangan kaki. Dan sama telapak kaki. Iya, bagus. Jari kaki. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali. Tadi Mas Lintang sudah menampilkan hasil diskusi dari kelompoknya. Nama-nama tulang dari atas sampai bawah. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Ya, oke. Lanjut. Sifat yang terakhir, pilar yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir dari berpikir komputasional, cara berpikir komputer, yaitu berpikir algoritmik. Ini keempat, Mbak Guru belum ganti nomornya. Ya, apa itu berpikir algoritmik? Yaitu berpikir menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam memecahkan masalah. Sebenarnya setiap hari kamu juga melakukan hal tersebut. Misalnya ketika membuat mie instan, kamu akan mengikuti langkah-langkah, ya, paham ya? Kalau tidak sesuai dengan langkah-langkah, biasanya hasilnya kurang maksimal. Selain membuat mie instan, membuat telur dadar, membuat kopi, dan lain sebagainya, sebenarnya kamu sudah menggunakan berpikir algoritmik. Sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, artinya runtut dalam memecahkan masalah.
salah. Nah, sekarang hubungannya dengan materi organ gerak, di sini kamu perlu yang namanya diskusi lagi, ya. Silakan diskusikan dalam kelompokmu, ya. Masalahnya, diskusikan langkah-langkah gerak manusia ketika mengambil bola. Ya, ada 5 langkah, ya. Silahkan kamu diskusikan dengan kelompokmu. Langkah pertama, kira-kira tubuhmu itu melakukan apa, kedua, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Tidak. Silahkan lakukan diskusi. Oke, waktunya sudah selesai karena ini hanya membuat langkah-langkah gerak manusia ketika akan mengambil bola. Ada 5 langkah, ya. Oke, kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Zaki, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang tentang langkah-langkah gerak manusia mengambil bola. Langkah pertama, otak memberi perintah. Langkah kedua, otak berkontraksi atau relaksasi. Yang ketiga, otot menarik tulang. Yang keempat, tulang bergerak melalui sendi. Yang kelima, terjadilah gerakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Zaki dari kelompok 4. Ya, bagus sekali ya, hasil dari diskusinya sudah sesuai ya. Pak Guru akan menguatkannya kembali. Yang pertama itu otak memberikan perintah ya. Yang kedua, otot berkontraksi dan berrelaksasi. Otot. Yang ketiga, langkah ketiga, otot menarik tulang. Ya. Yang keempat, tulang menggerakkan sendi. Yang kelima, terakhir terjadilah gerakan. Nah, itu langkah-langkah manusia ketika bergerak ingin mengambil bola. Dimulai dari otak, kemudian otot, tulang, sendi, terjadilah gerakan. Ya, oke. Kita sudah belajar semua pilar-pilar cara berpikir komputasional. Dimulai dari apa tadi yang pertama? Dekomposisi. Betul. Yang kedua? Abstraksi. Yang ketiga? Pengenalan pola. Yang kelima? Algoritmik. Ya, yang baru saja menggunakan langkah-langkah. Oke. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan asesmen formatif. Silahkan setiap anak mengerjakan soal yang Pak Guru tampilkan di depan mengenai nama dari bagian-bagian tulang atau alat gerak. Silahkan keluarkan bukumu masing-masing mengerjakan. Ini tidak kerja kelompok. Ini silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Ya, Pak Guru kasih waktu 10 menit saja.
Oke, waktunya sudah selesai, kita bahas bersama-sama langsung ya, yang sudah kamu kerjakan. Oke, dari nomor 1, ini tulang apa? Bagus. Yang kedua, ini tulang apa? Ketiga, ini tulang apa? Oke. Yang keempat, ini tulang apa? Kelima terakhir tulang? Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, tadi kalian sudah belajar mengenai alat gerak ya, dengan dihubungkan dengan cara berpikir komputasional ya. Untuk menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan sebuah nyanyian ya. Tahu lagu becak? Oke. Lirik yang ada di depan ini menggunakan nada lagu becak. Oke ya. Kita nyanyikan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang manusia terbagi jadi 3, atas, tengah, dan bawah. Atas tempurung kepala, dari baci hidung telinga, pelipis, pipiran, atas dan bawah, tengah bulan meningkat, selangkah dada rusuk, lengan atas pembukit, tulang belakang dan asta, pergelangan tangan dan telapak tangan, terakhir jari-jari, namanya bawah tiga pinggul, sebelah kanan, tulang ekor dan paha, tambur lutut betis, tulang kering yang keras, pergelangan kaki, semangat, semangat, yuk kita hafalkan. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, Pak Guru ingin tanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Iya, senang semua ya. Kemudian materi apa yang menurut kamu paling menarik dipelajari? Menempelkan bagian-bagian tulang sama sendi. Ada lagi materi yang menarik bagi kamu? Membuat kerangka wayang tadi, itu menarik, bagus. Kemudian materi apa yang menurut kamu sulit untuk kamu pelajari? Untuk kamu pahami apa? Oh, sendi. Ada yang lain? Sendi ya. Kemudian kira-kira apa? Tulang, nama-nama tulang sama sendi. Kira-kira untuk menambah pemahaman kamu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Belajar di internet, bagus sekali. Zaman sekarang ya, belajar di internet. Bisa melihat video melalui YouTube ya, bisa belajar menggunakan internet, apalagi sekarang AI ya, ChatGPT, silakan itu dimanfaatkan ya, tapi jangan sampai kamu ketergantungan. Positif AI malah kamu tidak bisa berkembang ya. Oke, terima kasih ya anak-anak. Pak Guru akhiri, kurang dan lebihnya dari Pak Guru mohon maaf ya. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh.